Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di playlist Machine Learning 101. 101 itu apakah berarti nanti jumlah videonya ada 101? Nggak tahu ya. 101 itu biasanya untuk menggambarkan kita belajar semuanya secara umum gitu mungkin ya. Eh, Mohon maaf kalau salah, nanti tolong diperbaiki. Nah, kita sudah masuk ke part yang keempat di backpropagation. Dan ini part yang terakhir. Di video sebelumnya saya bilang saya pisahkan pembahasan tentang bias, mengupdate bias di satu video khusus karena operasi matematikanya sederhana dan pemahamannya pun juga sederhana. Selalu saya pisahkan bias itu secara khusus gitu ya. Waktu kita belajar perseptron juga begitu. Nah, coba kita lihat. Oke, kita punya arsitektur multilayer perseptron seperti ini. Ops, ini judulnya belum saya ganti ya, masih feed forward. Bentar, saya ganti dulu. Oke, di atas sudah saya ganti. Nah, kita punya arsitektur multilayer perseptron seperti ini. Proses forwardnya, bagaimana bias itu ikut campur di multilayer perseptron ini, dia masuk ke setiap perseptron. Jadi di hidden layer masuk input dan dikalikan bobotnya, masuklah bias ke sana, dapatlah outputnya. Kalaupun ke bawah pun juga sama, bias ikut campur di sana, dapatlah outputnya. Dan ini adalah rumus untuk menghitung ini ya, O1 dan O2. Ini tanpa bias, yang ini dengan bias. Lalu di output layer ada perseptron F3, bias ikut ke sana, lalu dapetinlah nilai tebakan dan didapatilah error. Di perseptron yang ada di output layer di F4 ini, masuklah bias ke sana, dapatlah Y di sana, output tebakan di perseptron F4, dapatlah errornya. Ini adalah mekanisme mendapatkan eh, keluaran feed forward. Lalu untuk mendapatkan tebakan ini Y1 dan Y2 yang dia berupa vektor, ini proses perkalian matriksnya dan ditambahkan dengan biasnya. Nah, untuk lebih jelas, silakan tonton di part berapa ya? Kayaknya bukan di backpropagation ya. Jadi judulnya nggak saya kasih part, tapi ada tentang feed forward dengan bias ya. Nanti kalau nggak ada di caption, tolong diingatkan. Barangkali teman-teman tiba-tiba datang di video ini untuk lihat ke belakang penjelasan rumus barusan itu datangnya dari mana. Oke, nah ini feed forwardnya, highlight aja. Nah oke, kita dapetin error ya di output layer. Nah sekarang bagaimana di bagian output layer, kita pecah dulu di bagian output layer. Nah, bias ini masuk ke sini, ke perseptron F3 ini, didapetin nilai tebakan, dihasilkan error. Lalu bias juga masuk ke sini, mendapatkan nilai tebakan dan dihasilkan error. Nah, untuk kita mengupdate bias, maka peran error ini sangat kita perlukan. Jadi error yang ada di sini akan kita pakai dan rumusnya adalah ini ya. Ini rumusnya sama dengan mengupdate bias yang ada di single perseptron. Hanya di sini bias new ini adalah berupa vektor, bias yang ini juga berupa vektor, E-nya berupa vektor dikalikan learning rate. Learning rate-nya di sini skalar ya, nilai gitu ya. Maka untuk mendapatkan bias yang baru, dia kan vektor ya, bias itu sebuah vektor. Bias new O1 yang ini dan bias new O2 yang ini sama dengan bias yang lama BO1 dan BO2 ditambah ini errornya yang ada di output ini dikalikan dulu dengan learning rate, lalu ditambahkan ke bias yang sebelumnya. Gampang ya? Itu hanya kita merubah representasinya, bias dan si errornya ini berupa vektor. Nah, bagaimana dengan yang di input layer? Ya sama juga. Ketika bias ini ikut campur di F1 sini menghasilkan output, lalu kemudian di sini juga dia ikut campur ya, bias 2 yang ini, maka rumusnya adalah sama juga ya, rumusnya sama. Itu bias yang baru adalah bias sebelumnya ditambahkan error dikali dengan rate. Nah, error yang kita pakai di sini bukan error yang ada di output, tapi error yang ada di hidden.
Nah, error yang ada di hidden dapetinnya dari mana? Ada di part 2 backpropagation ya. Silahkan dicek video part 2 backpropagation untuk mendapatkan error yang ada di hidden. Maka dari sini kita bisa dapetin bias yang baru ya, yang ada di sini yang masuk ke hidden layer itu adalah bias new yang satu sama dengan bias yang lama, vektor bias yang lama ditambahkan dengan error hidden yang masing-masing elemennya itu dikalikan dengan learning rate. Jadi di video kali ini saya cepat-cepat aja part-partnya, silakan teman-teman bisa cek di beberapa video sebelumnya. Jadi akan lebih baik kalau nonton video ini tuh ngurut gitu ya. Kalau teman-teman loncat, ngurut aja ke belakang untuk bisa dapetin pemahaman yang lebih utuh. Karena kemarin saya lihat di satu video ada yang komen, "Pak, pusing Pak, nonton yang ini itu dapatnya dari mana?" Lebih baik mundur lagi deh ke belakang supaya jauh lebih punya pemahaman. Oke, itu udah selesai sebenarnya kita dapetin bobot yang baru. Nah, sekarang saya coba ulangi, saya recap prosesnya secara utuh. Ini ada multilayer perseptron yang kita punya. Dia menerima input perseptron yang atas, ikut bias di sana, dapetin outputnya. Perseptron yang bawah juga di hidden layer menerima input, ikut bias di sana, lalu kemudian dapetin outputnya. Masing-masing perseptron ini masuk ke output layer, ke perseptron F3, ikut bias di sana, dapetin tebakan awal, dapatkan error, lalu kemudian dari hidden layer ini masuk ke output layer, eh, bias ikut di sana juga, dapetin tebakan baru di sini Y2, yang ini Y1 Y2 vektor, nantinya lalu dapetin yang namanya error keseluruhan. Nah, nanti ini rumus utamanya, bias yang baru adalah bias lama ditambah error dikali learning rate. Untuk eh, bias yang ada di O ini, BO1, jadi bias new O1 ini sama dengan bias yang lama, bias O yang lama ditambah dengan learning rate dikalikan dengan E yang ada di belakang. Nah, lalu kemudian kita sudah dapetin error yang ada di hidden, error yang ada di hidden ini akan kita pakai untuk mengupdate bias yang ada di perseptron yang ada di hidden layer ini. Ya, jadi bias yang baru di sini adalah bias sebelumnya vektor ditambah learning rate dikali errornya pakai yang ini. Ya, sekali lagi mendapatkan error ini ada di mana? Ada di beberapa video di belakang. Silakan dicek video-video sebelumnya. Oke, sudah selesai. Kita sudah mengupdate bobot di hidden layer, mencari error di hidden layer, mengupdate bobot di input layer, dan mengupdate seluruh bias di setiap layernya. Jadi back propagasinya sudah selesai dan seharusnya multilayer perseptronnya pembahasannya sudah selesai. Nanti kita akan maju ke pembahasan selanjutnya di machine learning. Saya belum buat videonya, saya lagi mikir apakah ke RNN dulu atau ke RNN itu recurrent neural network dulu atau ke CNN dulu atau kemana dulu, saya nggak tahu. Atau kita coding dulu aja ya, kayaknya kita udah lama nggak coding, jadi nanti kita coba coding dulu supaya videonya banyak yang nonton. Karena kalau judulnya matematika, penjelasan seperti ini, aduh udah yang nontonnya grafiknya di bawah rata-rata. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada yang butuh tiba-tiba tahun depan atau bulan depan banyak yang nonton. Ada yang mau skripsi dan sebagainya atau mau S2 dan S3 butuh dalamannya, mungkin pada suka gitu ya. Ya, itu aja. Videonya lebih dari 8 menit. Biasanya padahal cuma 8 menit. Saya undur diri, Ridwan Ilyas, Ayo Coding, Assalamualaikum.